Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi matematika, yaitu mengubah bentuk pecahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya, dan juga mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pengubahan bentuk pecahan. Yang pertama yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan lainnya, dan yang kedua yaitu mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan lainnya. Simak penjelasan dari Ibu dengan baik ya. Materi pertama yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan lainnya. Pertama-tama kita akan belajar mengenai konsep dasar desimal. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah bilangan, yaitu 245. Masih ingatkah kalian mengenai nilai tempat pada sebuah bilangan? Ya, kita cari tahu bersama ya. 245. Angka 5 menempati nilai satuan. Angka 4 menempati nilai puluhan. Sedangkan angka 2 menempati nilai ratusan. Bilangan 245 ini akan Ibu tambahkan dengan simbol koma. Koma merupakan simbol pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Lalu akan Ibu tambahkan beberapa bilangan, yaitu 876. Sehingga bilangan utuhnya adalah 245,876. Tahukah kalian angka 8 menempati nilai tempat berapa? Ya, setelah koma, maka nilai tempat yang berlaku yaitu 1/. Ingat ya anak-anak, 1/. Angka 8 menempati nilai tempat 1/10. Sedangkan angka 7 menempati nilai tempat 1/100. Angka 6 menempati nilai tempat 1/1000. Sekarang perhatikan materi pengubahan bentuk pecahan desimal ya. Pertama yaitu mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Contohnya adalah sebagai berikut. Ubah pecahan desimal 4,5 ke pecahan biasa. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan terlebih dahulu bilangan desimalnya, yaitu 4,5. Kemudian kalian lihat angka 5. Angka 5 ini terletak setelah tanda koma. Nilai tempat yang cocok untuk angka 5 adalah per 10. Setelah itu, kalian tuliskan bilangan utuh 4 dan 5 di bilangan pembilang. Sehingga 4,5 pecahan biasanya adalah 45/100. Contoh kedua yaitu ubah pecahan desimal 81,47 ke pecahan biasa. Cara mengerjakannya adalah kalian tuliskan terlebih dahulu pecahan desimal yang ada pada soal, yaitu 81,47. Setelah itu, kalian lihat ada angka berapa saja yang terletak di sebelah kanan koma. Ya, angka yang terletak di sebelah kanan koma adalah 47. Karena terletak di sebelah kanan koma, maka nilai tempatnya adalah per 100. Setelah itu, kalian tuliskan bilangan utuh 8, 1, 4, dan 7 ke dalam pembilang, sehingga dihasilkan 8147 per 100. Jadi 81,47 hasilnya adalah 8147 per 100. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Contoh soal nomor 1 adalah ubah pecahan desimal 4,5 ke pecahan campuran. Caranya, kalian tuliskan terlebih dahulu pecahan desimal yang ada pada soal, yaitu 4,5. Lalu, kalian tentukan angka 5 di belakang koma menempati nilai tempat berapa? Ya, angka 5 menempati nilai tempat per 10. Setelah itu, kalian tuliskan angka 4
sebagai bilangan bulat ke depan bilangan pecahan. Lalu tuliskan angka 5 di tempat pembilang, sehingga 4,5 sama dengan 45/10. Berikutnya adalah ubah pecahan desimal 10,32 ke pecahan campuran. Cara menjawabnya yaitu adalah sebagai berikut. 10,32 kalian lihat terlebih dahulu. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, terdapat 2 angka yaitu 32. 32 menempati nilai tempat per 100. Lalu, kalian tuliskan bilangan bulat di depan pecahannya, yaitu 10. Selanjutnya, kalian tuliskan bilangan pecahan di tempat pembilang. Sehingga 10,32 sama dengan 10/32/100. Mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan persen. Contoh yang pertama yaitu ubah pecahan desimal 1,4 ke pecahan persen. Cara menjawabnya yaitu kalian tentukan terlebih dahulu angka 4 menempati nilai tempat berapa pada pecahan tersebut. Ya, angka 4 menempati nilai tempat per 10. Kemudian kalian tuliskan angka 1 dan 4 pada tempat pembilang menjadi 14. 14/10 kalian ubah ke dalam bentuk pecahan persen. Caranya masih ingat kan? Yaitu 14/10 dikali berapa per berapa yang hasilnya titik-titik per 100. 10 dikali berapa yang hasilnya 100. Ya benar, 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita kalikan pembilangnya ya. 14 dikali 10 sama dengan 140. Maka 140/100 jika diubah ke dalam bentuk pecahan persen akan ditulis 140%. Contoh berikutnya yaitu ubah pecahan desimal 0,57 ke pecahan persen. Caranya kalian ubah dulu pecahan desimal tersebut ke dalam pecahan biasa. Kalian tentukan 75 menempati nilai tempat berapa pada pecahan tersebut? Ya, 75 menempati nilai tempat per 100. Kemudian kalian tuliskan kembali angka 7 dan 5. Angka nolnya tidak perlu ditulis ya. 0,75 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 75/100. 75/100 dapat kita artikan bahwa 75/100 merupakan 75%. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa mengerti kan mengenai pengubahan pecahan desimal ke bentuk pecahan lainnya? Sekarang kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan lainnya. Pengubahan bentuk pecahan persen yang pertama yaitu mengubah pecahan persen ke dalam pecahan biasa. Simak penjelasannya dengan baik ya. Contoh yang pertama yaitu ubah pecahan persen 45% ke pecahan biasa. Cara menjawabnya, kalian tuliskan terlebih dahulu pecahan persen yang terdapat pada soal. 45%. Ingat ya, bahwa pecahan persen merupakan pecahan per 100. Sehingga dapat dituliskan 45 kita tuliskan pada nilai pembilang. Kemudian angka persen kita tuliskan pada bilangan penyebut. Sehingga dapat dihasilkan 45% sama dengan 45/100. Berikutnya yaitu ubah pecahan persen 120% ke pecahan biasa. Cara menjawabnya, kalian ubah dulu 120% ke dalam pecahan biasa. 120 kalian tempatkan pada nilai pembilang. Sedangkan persen kalian tempatkan pada nilai penyebut, sehingga dihasilkan 120% sama dengan 120/100. Sekarang
Pengubahan pecahan persen ke dalam bentuk pecahan campuran. Contoh yang pertama adalah ubah pecahan persen 145% ke pecahan campuran. 145% kalian ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Ingat, caranya sama seperti pengubahan pecahan persen ke pecahan biasa yang telah dijelaskan. 145 kalian tulis pada nilai pembilang. Lalu, persen kalian tulis pada nilai penyebut. Sehingga dihasilkan 145% sama dengan 145/100. Setelah diketahui pecahan biasanya, kalian ubah pecahan biasa tersebut ke dalam pecahan campuran dengan menggunakan pembagian kurung. 145 dibagi 100. 145 bisa tidak dibagi 100? Ya, jawabannya tidak, tapi ada salah satu perkalian yang bisa mendekati hasil 145, yaitu 100 dikali 1. 1 dikali 100 sama dengan 100. Lalu kita lakukan pengurangan antara bilangan 145 dan 100. Hasilnya adalah 45. Kemudian kalian tentukan pecahan campuran dari hasil pembagian tersebut. Tuliskan hasil pembagian pada angka di depan pecahan. Kemudian tuliskan angka 45 pada nilai pembilang. Selanjutnya, tulis angka 100 pada nilai penyebut, sehingga dapat dihasilkan bahwa 145% sama dengan 145/100. Contohnya adalah ubah pecahan persen 250% ke pecahan campuran. Caranya sama seperti nomor 1 yang tadi Ibu jelaskan. 250% kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ingat, 250 kita tempatkan pada nilai pembilang, sedangkan persen kita tempatkan pada nilai penyebut, sehingga dihasilkan 250/100. Pecahan 250/100 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan menggunakan cara pembagian kurung. 250 dibagi 100. Adakah perkalian 100 yang hasilnya mendekati 250? Ya, benar, 250 dibagi 100 hasilnya adalah 2. 2 dikali 100 sama dengan 200. Lalu kita lakukan pengurangan antara bilangan 250 dan juga 200. Hasilnya adalah 50. Hasil pembagian kurung tersebut kita jadikan sebagai pecahan campuran, yaitu tuliskan hasil pembagian angka 2 di awal bentuk pecahan. Kemudian tuliskan sisa hasil pembagian kurung pada nilai tempat pembilang. Lalu tuliskan 100 pada nilai penyebut, sehingga dapat diketahui bahwa 250% sama dengan 250/100. Pengubahan bentuk pecahan persen lainnya yaitu mengubah pecahan persen ke dalam pecahan desimal. Contoh yang akan Ibu berikan adalah berikut. Ubah pecahan persen 65% ke pecahan desimal. Caranya yaitu kalian tuliskan terlebih dahulu pecahan persen yang tertera pada soal, yaitu 65. Kemudian kalian rubah bentuk pecahan persen tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Angka 65 kalian tuliskan pada nilai tempat pembilang, sedangkan persen kalian tuliskan pada nilai tempat penyebut per 100, sehingga dapat dihasilkan bahwa 65% sama dengan 65/100. Setelah itu, kalian lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut, antara bilangan 65 dan juga 100. 65 dibagi 100. Apakah bisa 65 dibagi 100? Ya, jawabannya tidak. Ketika tidak bisa dibagi 100, maka kalian tambahkan angka 0 di sebelah kanan angka 65, sehingga hasilnya menjadi 650. Lalu ketika kalian menambahkan angka 0, maka kalian wajib menuliskan 0, di hasil pembagian kurungnya. Kita lanjut ya. 650 dibagi 100 sama dengan 6. 6
6 dikali 100 sama dengan 600. Pengurangan antara 650 dan 600 hasilnya adalah 50. Apakah 50 bisa dibagi 100? Ya, tidak bisa, sehingga kalian perlu meminjam kembali angka 0 menjadi pembilang 500. 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 dikali 100 sama dengan 500. Pengurangan antara 500 dan 500 hasilnya adalah 0. Berdasarkan pembagian kurung yang telah kita lakukan, maka dapat diketahui bahwa 65% sama dengan 0,65. Contoh berikutnya adalah ubah pecahan persen 120% ke pecahan desimal. Cara menjawabnya, kalian ubah terlebih dahulu 120% ke dalam bentuk pecahan biasa. Tuliskan angka 120 pada nilai pembilang. Kemudian tuliskan bentuk persen ke dalam bilangan penyebut, sehingga dapat dihasilkan 120% sama dengan 120 per 100. Selanjutnya, kalian lakukan pembagian kurung antara bilangan 120 dan juga 100. 120 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 100 sama dengan 100. 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Apakah 20 bisa dibagi 100? Ya, jawabannya tidak. Maka kita perlu melakukan peminjaman angka 0, sehingga dihasilkan bilangan 200. 200 dibagi 100 sama dengan 2. 2 dikali 100 sama dengan 200. Hasil pengurangannya adalah 0. Berdasarkan penghitungan pembagian kurung yang kita lakukan, maka dapat diketahui hasil bahwa 120% sama dengan 1,2. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat bagi kalian ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.